Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi B. Hakim. Di sini saya dan kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni memahami Big Data dalam pemerintahan. Big Data merupakan fenomena yang tak terelakkan dalam dunia pemerintahan modern. Data yang berlimpah dari berbagai sumber dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Memahami potensi dan tantangan Big Data menjadi kunci bagi pemerintah untuk memanfaatkan kekuatan data dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakatnya. Next. Definisi Big Data. Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam. Yang sulit dikelola menggunakan teknologi tradisional, data ini mencakup berbagai jenis informasi yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor, perangkat IoT, dan transaksi digital. Karakteristik utama Big Data adalah volume, variasi, dan kecepatan. Data yang dihasilkan terus bertumbuh secara eksponensial, datang dari berbagai format, dan membutuhkan pemrosesan yang cepat untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Indah, dipersilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu karakteristik Big Data. Yang pertama yaitu volume. Jumlah data yang sangat besar dapat mencapai terabytes hingga zettabytes. Yang kedua yaitu variasi. Variasi data berasal dari berbagai sumber dengan format yang beragam seperti teks, gambar, video, dan data terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang ketiga yaitu kecepatan. Kecepatan data yang terus-menerus bertambah dan membutuhkan analisis real-time untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Selanjutnya yaitu manfaat Big Data bagi pemerintah. Big Data memberikan banyak manfaat strategis bagi pemerintahan. Ia dapat membantu mengoptimalkan layanan publik, mengidentifikasi tren dan pola, serta membuat kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran. Data yang melimpah dapat dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan wawasan yang mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat dan cerdas. Hal ini pada akhirnya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pemerintahan. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ilham, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Tantangan implementasi Big Data di pemerintahan. Pertama, keamanan dan privasi data. Pemerintah harus memastikan keamanan dan privasi data warga negara yang sensitif dan rahasia. Regulasi dan kebijakan yang ketat diperlukan untuk melindungi informasi tersebut. Kedua, kualitas dan integrasi data. Data pemerintah seringkali tersebar di berbagai sistem dan format yang tidak seragam. Integrasi dan pemeliharaan data yang akurat menjadi tantangan utama. Ketiga, kompetensi sumber daya manusia. Pemerintah perlu memiliki SDM yang memadai dalam bidang analisis data dan teknologi informasi untuk mengelola dan memanfaatkan big data secara efektif. Keempat, anggaran dan infrastruktur. Penerapan big data membutuhkan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur teknologi dan memelihara sistem. Anggaran yang cukup untuk menjadi kendala bagi banyak pemerintah. Slide selanjutnya, sumber data big data di pemerintahan. Yang pertama, data digital pemerintah. Pemerintah menghasilkan berbagai data digital melalui sistem administrasi layanan publik dan transaksi elektronik. Ini mencakup data kependudukan, keuangan, perizinan, perpajakan, dan lainnya. Kedua, data sensor dan IoT. Sensor-sensor yang terpasang di infrastruktur pemerintah
seperti CCTV, alat monitoring lingkungan, dan perangkat IoT, menghasilkan data yang berharga untuk analisis. Ketiga, data media sosial. Postingan, komentar, dan interaksi warga di media sosial mengandung wawasan berharga tentang kebutuhan, preferensi, dan sentimen publik terhadap kebijakan pemerintah. Keempat, data terbuka pemerintah. Pemerintah semakin menerapkan konsep keterbukaan data dengan menyediakan dataset publik yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan pihak lain. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Perli. Teknologi Big Data yang digunakan. Yang pertama, Hadoop dan ekosistemnya. Hadoop adalah platform open source yang menyediakan kerangka kerja untuk penyimpanan dan pemrosesan data berskala besar. Ekosistem Hadoop mencakup komponen-komponen seperti HDFS, MapReduce, Spark, dan Hubase. Cloud Computing. Pemerintah memanfaatkan platform cloud computing untuk menyimpan, memproses, dan menganalisis data big data dengan biaya yang lebih terjangkau dan fleksibilitas yang tinggi. Kemudian analitik data terkini, teknologi analitik canggih seperti machine learning, deep learning, dan artificial intelligence digunakan untuk mengolah dan mendapatkan wawasan berharga dari data big data pemerintah. Visualisasi data. Perangkat visualisasi data yang powerful memungkinkan pemerintah menyajikan data big data dalam bentuk grafik, dashboard, dan infografis yang mudah dipahami. Kemudian analisis data big data di pemerintahan. Yang pertama, pengumpulan data. Pemerintah mengumpulkan data dari berbagai sumber digital mulai dari sistem administrasi, sensor IoT, hingga media sosial. Proses ini memastikan tersedianya data yang beragam dan komprehensif. Yang kedua, integrasi dan penyiapan data. Data yang terkumpul kemudian diintegrasikan dan dibersihkan agar siap untuk diolah. Proses ini menjamin kualitas dan keakuratan data sebelum analisis lebih lanjut. Yang ketiga, analisis data lanjutan. Berbagai teknik analisis data mutakhir seperti machine learning dan artificial intelligence digunakan untuk mengolah dan mendapatkan wawasan yang mendalam dari data besar pemerintah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pengambilan keputusan berbasis Big Data. Yang pertama, analisis data. Menggunakan teknik analitik mutakhir untuk memperoleh wawasan yang mendalam dari data besar pemerintah. Dua, identifikasi pola. Mendeteksi tren, anomali, dan pola-pola tersembunyi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan. Ketiga, prediksi dan proyeksi. Membuat proyeksi atau perkiraan masa depan berdasarkan data historis dan analisis yang komprehensif. Keempat, visualisasi. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami dan mengomunikasikan wawasan kepada pemangku kepentingan. 5. Pengambilan keputusan. Menggunakan wawasan dari analisis big data untuk mengambil keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berdampak signifikan. Dengan memanfaatkan big data, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dan berbasis bukti. Melalui analisis data yang mendalam, identifikasi pola, dan proyeksi ke depan, proses pengambilan keputusan menjadi lebih informasi dan berdampak bagi masyarakat. Visualisasi hasil analisis juga membantu mengomunikasikan wawasan yang didapat kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya, contoh penerapan Big Data di pemerintahan. Yang pertama, pemantauan lalu lintas. Pemerintah memanfaatkan data dari sensor lalu lintas dan kamera CCTV untuk menganalisis pola pergerakan kendaraan dan orang. Wawasan ini digunakan untuk mengoptimalkan manajemen lalu lintas dan patroli. Yang kedua, peningkatan layanan publik. Analisis data laporan warga, media sosial, dan interaksi layanan publik membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi masyarakat. Ini digunakan untuk menyempurnakan kualitas layanan yang diberikan. Yang ketiga, kota cerdas. Pemerintah daerah menerapkan teknologi IoT dan Big Data untuk membangun konsep kota cerdas. Data dari sensor di infrastruktur kota dianalisis untuk mengoptimalkan layanan seperti manajemen sampah, utilitas, dan keamanan. Yang keempat, optimalisasi penerimaan pajak. Analisis data transaksi keuangan, kepemilikan aset, dan informasi lainnya membantu pemerintah mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali secara maksimal. Hal ini meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.